Kali ini saya akan membuat satu video tutorial tentang cara merakit power amplifier dengan menggunakan kit CX600. Ini adalah kit power amplifier CX600 yang kita gunakan. Transistor panel menggunakan merek Monster SA1216 dan ST2922. Jadi ini jauh lebih murah dibandingkan merek Sanken. PKL artinya itu dihubungkan ke speaker positif. Sedangkan untuk negatifnya kita hubungkan ke ground atau ke CT pada kit power amplifier. Dan yang ini SPKR artinya speaker sebelah kanan dihubungkan ke titik positif pada loudspeaker. Sedangkan negatif speaker kita hubungkan ke titik ground. Dan ini ada tanda input R, itu artinya dapat dihubungkan ke output mixer atau tone control. Sedangkan tanda G-nya ini sebagai ground. Yang ini adalah titik-titik untuk power supply-nya, itu yang berkedip-kedip merah positif itu dihubungkan ke power supply positif, dan yang tanda putih berkedip-kedip itu dihubungkan ke power supply negatif, dan yang ini CT itu dihubungkan ke CT trafo atau ke ground. Selanjutnya kita pasang kabel-kabelnya. Kita pasang dulu kabel merah sebagai positif atau kita hubungkan ke power supply positif. Ke CT kita gunakan kabel berwarna kuning. Sedangkan untuk hubungan ke negatif power supply kita gunakan kabel berwarna hitam. Dan ini adalah kabel preamp atau kabel audio yang sudah kita kupas. Di dalamnya ada warna merah, putih, dan yang tidak berbalut. Warna merah dan putih kita jadikan satu. Itu kita hubungkan ke titik input. Kabel yang tidak berbalut itu sebagai ground. Itu kita hubungkan ke ground atau ke CT juga bisa. Demikian juga untuk input R atau input sebelah kanan. Kemudian kabel preamp tersebut kita pasang jack RCA untuk kita hubungkan ke tone control atau ke mixer. Perhatikan cara memasang kabel preamp ke jack RCA. Itu ada kabel merah dan putih kita satukan, kita solder ke titik positifnya, kemudian groundnya pada kabel yang tidak berbalut.
Ini adalah elko untuk power supply dengan kapasitas 10.000 mikrofarad 80 volt. Ini adalah kaki negatif, diberi tanda negatif. Sedangkan untuk yang kaki polaritas positif tidak diberi tanda atau polos. Kemudian kedua elko tersebut kita hubungkan secara seri. Nah, kita lihat ini ada elko 1 dan elko 2. Jadi elko 2 positif dihubungkan dengan elko 1 kaki negatif. Selanjutnya ini adalah dioda kiprok. Ada 4 buah kaki, ada yang diberi tanda positif, ada yang diberi tanda negatif, dan juga ada yang tidak diberi tanda sama sekali. Selanjutnya, ini adalah trafo sebesar 5 ampere. Lebih bagus lagi kalau kita menggunakan trafo dengan 10 ampere. Selanjutnya, komponen-komponen tersebut akan kita rangkai menjadi sebuah power supply yang akan kita pergunakan untuk mensuplai power amplifier 600 watt stereo. Kita lihat penyambungannya. Kaki dioda yang tidak diberi tanda positif dan negatif ini kita hubungkan ke trafo 24 volt atau 36 volt. Lihat pada video tersebut. Dioda yang bertanda positif ini kita hubungkan ke elko positif. Kemudian dioda yang bertanda negatif ini kita hubungkan ke elko kaki negatif. Selanjutnya kita lihat ini penyambungannya dengan menggunakan kabel. Perhatikan kabel warna biru itu adalah kaki dioda yang tidak diberi tanda positif atau negatif yang langsung dihubungkan ke trafo 24 volt atau 30 volt. Kabel merah itu untuk kaki positif, kita hubungkan ke elko positif. Kemudian kabel warna hitam itu untuk negatif. Jadi kaki negatif dioda kita hubungkan ke elko negatif dengan menggunakan kabel berwarna hitam. Untuk CT kita gunakan kabel berwarna kuning. Jadi CT trafo kita hubungkan ke hubungan seri elko 1 dan elko 2. Dengan mempergunakan kabel warna kuning. Kita lihat pada video berikut ini. Selanjutnya, power supply tersebut kita hubungkan ke power amplifier. Ya. Yang positif kita hubungkan ke positif. Yang negatif kita hubungkan ke negatif. Kemudian yang CT kita hubungkan ke ground atau ke 0. Selanjutnya kita memasang speaker. Kita perhatikan ya, di sini ada tanda speaker R. Itu kita hubungkan ke speaker positif sebelah kanan. Kemudian kita solder. Sedangkan negatif speaker L dan R ini kita hubungkan ke ground atau ke CT. Jadi negatif L dan R kita satukan aja, kita hubungkan ke ground atau ke CT. Sudah selesai, sekarang kita coba. Kita hubungkan ke arus PLN. Nah, kemudian kita sentuh titik input, baik titik input R dan titik input L ini kita sentuh. Nanti kalau dia bagus akan mengeluarkan bunyi trut demikian. Selanjutnya, agar transistornya tidak terlalu panas, kita pasang heatsink ya dari bahan aluminium. Kita lihat seperti ini. Ya, ini heatsink. Nah, kemudian untuk lebih aman lagi, kita pasang kipas anginnya. Kita lihat ini ada kipas angin, kemudian ada elko 2200 mikrofarad 16 volt, dan ada dioda 2 ampere 1 buah.
Selanjutnya kita ambil dioda. Kaki negatif dioda kita hubungkan ke 12 pol trapu. Selanjutnya kita solder biar lengket. Nah, kemudian untuk kaki positif dioda kita hubungkan dengan elko kaki positif. Nah, kita lihat pada video ini cukup jelas sekali, ya. Nah, ini dia tanda positif berkedip-kedip. Nah, untuk selanjutnya kaki negatif elko kita hubungkan ke CT. Ya, kita pergunakan kabel, kita hubungkan ke CT trapu. Kita gunakan kabel berwarna kuning biar nampak perbedaannya, mana yang positif, mana yang negatif, dan mana yang CT. Kabel merah pada kipas atau positif kita hubungkan ke positif elko. Kemudian yang negatif kipas warna hitam kita hubungkan ke negatif elko. Selanjutnya kita hubungkan ke arus listrik PLN. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, kita lihat dulu hasilnya. Ternyata kipasnya hidup, ya. Ya, kalau kita kipasnya sudah hidup, bagus. Selanjutnya input pada power amplifier kita hubungkan ke tune control atau ke mixer atau ke HP juga bisa. Pada kali ini untuk mengetes amplifiernya kita gunakan mixer mini.